Penggunaan atau fungsi future perfect. Fungsi future perfect yang pertama untuk mengungkapkan suatu aktivitas yang akan sudah terjadi. Nah, atau intinya terjadi sebelum aktivitas lain dilakukan di masa depan. Subordinate conjunction yang dapat digunakan sebagai time expression pada keterangan waktu nomor 1. Ya. Contoh, we will gather on the road at 8. We will have gone when you come at 9. Nah, when you come at 9 itu sebagai penanda waktunya. Nah, pas untuk future perfectnya we will have gone. Untuk yang depan itu hanya keterangan kalimat simple future ya, hanya sebagai pengantar, kalimat pengantar. Contoh kedua, before he comes, the table will have been prepared. Sebelum dia datang, meja telah disiapkan. Nah, ini tapi bentuk past future ya, bentuk pasif maksud saya, pasif future perfect. Tenses ini juga menunjukkan bahwa suatu aksi akan telah terjadi atau telah selesai pada suatu waktu di masa depan. Menanda waktu yang dapat digunakan nomor 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Contoh, at this time next month, I'll have finished my driving course. Nah, boleh sebenarnya ya. Bulan depan saya akan menyelesaikan kursus mengemudi saya. By this time next week, we will have lived in this house. Minggu depan atau menjelang minggu depan, kita akan tinggal di rumah ini. The mechanic will have repaired my car by tomorrow. Kurang baik itu ya. Montir akan memperbaiki mobil saya besok, menjelang besok. Nah, on the 5th of May, it will have been 2 months since we met for the first time. Boleh seperti ini juga. Tanggal 15 Mei akan menjadi 2 bulan sejak kita bertemu pertama kali. Kapan saat menggunakan si future perfect? Berikut ini penjelasan perbedaan future perfect tense dengan simple future. Future perfect tense digunakan ketika kalimatnya contoh, Jason will have left at 10 o'clock. Maknanya Jason sudah pergi atau akan pergi ya, boleh pada pukul 10. Untuk simple future polanya I will leave at 10 o'clock. Atau Jason ya, boleh nih. Maknanya Jason nih. Jason menunggu jam 10 untuk pergi. Maksudnya di situ Jason akan pergi, jadi menunggu jam 10 baru pergi. Kalau pakai future perfect berarti sudah pergi jam 10 itu. Kedua tenses tersebut menunjukkan makna yang berbeda antara satu dengan yang lain. Namun penggunaan future perfect tense terkadang bisa digantikan dengan simple future. Nah, tidak ada perbedaan makna pada dua contoh kalimat ini. Future perfect, I will have left before Sarah arrive. I will leave before Sarah arrives. Nah, sama-sama saya akan pergi sebelum Sarah datang. Namun tanpa preposition seperti before atau by the time, baik preposition atau conjunction ya yang dimaksud, yang menjelaskan urutan kejadian. Kita harus menggunakan future perfect tense untuk memperlihatkan kejadian yang terjadi lebih dulu. Jadi kalau tanpa preposition ya kita harus menggunakan future perfect. Sebenarnya nggak masalah pakai simple future ya. Kapan tidak digunakan? Nah, tenses ini hanya digunakan untuk tindakan yang akan selesai sebelum titik tertentu masa yang akan datang. Dengan kata lain, tindakan yang kita bicarakan harus memiliki tenggat waktu. Jika kita tidak menyebutkan tenggat waktunya,
gunakan simple future, bukan future perfect. Contoh, Jason will leave, Jason will have left. Nah, tenggat waktu bisa sangat spesifik, misalnya at 5 AM, atau bisa tidak jelas, misalnya next week, bahkan bisa tergantung kapan waktu atau sesuatu kejadian lain terjadi, misalnya after Sarah arrive. Namun harus ada di waktu masa depan. Jadi ketika tidak ada penjelas lainnya, lebih baik pakai simple future. Jason will leave, Jason will have life, itu salah. Oke, thanks for watching.